Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nih, kita ketemu lagi di channel ini. Teman-teman, di video kali ini saya kembali bersama dengan teman saya, Bang Raja. Jadi katanya dia ini mau men-share, katanya ada satu tips yang cepat, gampang, dan murah tentang sesuatu yang biasa terjadi, yang suka kita hadapi. Nah, tentang apa itu, tips apa itu? Langsung aja kita simak obrolan saya dengan Bang Raja. Bang, kali ini abang mau nge-share apa lagi nih bang? Iya nih bro, kali ini gua mau men-share gimana cara ngebersihin lem bekas stiker kaca yang biasa nempel di kaca. Loh, bukannya itu gampang bang ya? Itu tinggal dikerik aja atau pakai bensin, dilap pakai bensin udah bersih. Nah, itu yang salah kaprah bro. Ini gue pernah praktekin, jadi memang itu nggak mudah ya. Jadi kalau gue tuh pernah pakai cara-cara yang kayak tadi lu sebutin, tapi ternyata nggak bermanfaat dan nggak berhasil. Nah, gue punya cara yang mudah-mudahan ini lebih gampang, lebih mudah dan lebih murah. Nah, ini gimana caranya? Nanti gue akan share ke teman-teman semua. Nah, ini asik teman-teman. Kita mau di-share bagaimana cara membersihkan stiker kaca yang biasa nempel itu, lemnya itu, dengan trik yang Abang Raja ini akan share ke teman-teman semua. Langsung aja dicimak, cekidot. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada satu pintu kaca di rumah saya yang sudah dilepas stiker kacanya. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada bekas-bekas lemnya, itu yang akan saya bersihkan. Bekas lemnya itu ada yang tipis, ada yang sudah numpuk ya. Nah ini mungkin jadi PR buat saya untuk membersihkannya. Di sini kayak teman-teman bisa lihat ini lemnya rata ya di seluruh kaca dari atas sampai bawah. Nah ini model kaca film yang lama, ini ada di sebelahnya, ini udah saya lepas yang di pintu, mau saya ganti dengan yang model satu lembar utuh. Nah di sini bisa kelihatan teman-teman, ini lem bekas kaca filmnya itu lengket banget nih. Jadi saking lengketnya sampai-sampai saya bisa menempelkan berbagai macam benda di lem bekas kaca filmnya. Ini bisa kelihatan ya, lengket banget nih teman-teman. Saking kuatnya sampai-sampai cicak aja nggak bisa lepas dan akhirnya nempel dan mati di lem bekas kaca film ini. Buat ngebersihin lem bekas kaca film ini ada berbagai cara yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah dengan cara mengerik pakai cutter. Cara ini sangat-sangat tidak berhasil dan sangat-sangat tidak direkomendasikan ya teman-teman. Karena selain lama, si lem yang nempel di kaca itu tidak sepenuhnya bersih dan akan sangat sulit membersihkan sisa-sisa lem yang nempel di cutternya. Jadi teman-teman lupakan saja kalau memakai cara ini. Cara kedua yang sudah saya coba yaitu dengan cara yang umum yang dilakukan oleh semua orang, yaitu dengan memakai bensin. Atau ada juga yang memakai minyak tanah, atau ada juga yang memakai minyak kayu putih. Cara ini sebenarnya paling gampang ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika bensin itu menyentuh si lemnya, itu lemnya akan langsung larut. Oleh karena itu biasanya orang-orang membersihkan sisa-sisa lem bekas stiker yang nempel di kaca itu yang kecil-kecil, memang biasanya memakai bensin, minyak kayu putih, atau minyak tanah. Di sini bisa kelihatan ya teman-teman, dengan beberapa kali lap aja itu dengan mudah lem akan bersih. Tapi jangan dulu cepat puas teman-teman. Kita akan buktikan apa yang terjadi ketika sisa-sisa bekas bensin ini mengering. Nah ini kelihatan ya teman-teman, si kacanya udah bersih nih. Sekarang kita coba tunggu sekitar 1 menit teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, walaupun si lemnya sudah bersih dan bensinnya sudah mengering, tapi si kaca itu masih nempel. Ini bisa kelihatan teman-teman, ketika saya menempelkan tangan saya, jari-jari saya, itu kelihatan sidik-sidik jarinya itu nempel di kacanya. Itu artinya sisa-sisa lem itu masih ada dan itu masih lengket teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena sifat bensin yang cepat menguap, dan itu jawabannya. Jadi walaupun si lemnya itu cepat larut, tapi ketika kita menggosok-gosok itu sisa-sisa akan kembali menempel. Jadi pertanyaannya, apakah sisa-sisa lem akan cepat habis dan kaca akan kembali bersih? Jawabannya iya. Tapi proses pekerjaan akan jauh lebih lama. Karena apa? Karena proses yang akan kita lakukan itu harus berkali-kali. Cara ini benar-benar membuat saya frustasi dan putus asa teman-teman. Benar-benar bikin capek. Belum lagi karena waktunya itu lebih lama, jadi si bensin yang diperlukan juga lebih banyak. Otomatis biaya juga akan lebih tinggi. Belum lagi karena ini di kamar, jadi itu bau bensinnya kemana-mana teman-teman. Nah ini terbukti ya teman-teman. Udah saya bersihin pakai kertas, sudah saya lap juga pakai kain, itu sisa lemnya itu masih ada. Dan ketika saya tempelin tangan-tangan saya masih kelihatan kan, itu sidik-sidik jarinya bisa kelihatan dengan jelas. Itu artinya sisa lemnya masih ada. Jadi kesimpulannya, kayak cara yang pertama,
Cara memakai bensin atau minyak tanah atau kayu putih ini sama sekali tidak direkomendasikan untuk membersihkan sisa lem yang menempel di bidang yang luas. Dan akhirnya saya menemukan cara yang jauh lebih cepat. Cara yang lebih gampang, karena tidak memakan waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Cara yang jauh lebih sehat karena tidak menimbulkan bau yang menyengat dan bikin pusing. Dan yang pasti cara ini jauh lebih murah. Cara apa itu? Sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Sebelum saya tunjukkan caranya, ada beberapa bahan yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah beberapa potong kain bekas. Disarankan kain bekasnya itu jangan terlalu besar ya teman-teman ukurannya, tapi sekitar 5 x 5 cm sudah cukup. Kemudian siapkan sarung tangan plastik. Cukup yang dari plastik ya teman-teman, gak usah yang dari karet. Kemudian siapkan juga kantong kresek untuk membuang kain-kain bekasnya yang sudah tidak terpakai. Kemudian siapkan wadah untuk menampung cairan pembersih. Di sini saya memakai gelas kecil ya, bisa juga pakai mangkok kecil, jangan terlalu besar teman-teman. Dan sebagai aktor utamanya, siapkan juga ini cairan pembersih kaca, pembersih jamur yang mereknya Zen. Kenapa saya memilih merek ini? Karena merek ini nggak terlalu keras ya teman-teman, dia nggak berbau menyengat dan juga aman buat kulit. Dan yang pasti harganya itu sangat-sangat murah. Teman-teman bisa membeli di bengkel-bengkel variasi mobil, atau kalau misalnya kesulitan nggak ada, teman-teman bisa membeli di marketplace. Di sini saya membeli di Tokopedia. Di sini teman-teman bisa lihat harganya itu bervariasi antara 6.000 sekian sampai 10.000 sekian. Dengan isi 200 ml, jadi harga itu benar-benar murah dan terjangkau ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai pembersihannya. Nah sekarang kita langsung tuangin aja si cairan pembersih Zen ini ke dalam gelas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya. Tadi kan di awal saya menyiapkan itu sarung tangan plastik ya. Sebenarnya ini aman sebenarnya teman-teman kalau langsung tersentuh dengan kulit. Walaupun cairan ini nggak terlalu keras, tapi yang namanya itu cairan kimia tetap aja mengandung resiko. Jadi ketika mengaplikasikannya nggak salah apabila kita melindungi tangan kita dengan sarung tangan plastik atau sarung tangan karet. Oke teman-teman, langsung aja kita praktekin gimana cara membersihkan lem bekas stiker kaca yang nempel dengan memakai cairan Zen. Caranya mudah, kita lap aja si lemnya itu yang nempel di kaca dengan menggunakan kain yang sudah kita basahi dengan cairan Zen itu. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri si lemnya itu sudah mulai rontok ya dengan mudah, dan kita pelan-pelan mengelapnya lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau yang di sebelah kanan itu, bagian kanan itu yang sudah bersih memakai cairan Zen, dan yang sebelah ini, sebelah kiri itu yang belum dibersihkan sama sekali dan masih banyak lem yang menempel. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada bagian lem yang menebal, yang menggumpal membentuk kayak semacam garis gitu ya. Dengan jarak yang lebih dekat ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua lem yang menggumpal itu akan dengan mudah dibersihkan dengan cairan merah ini, cairan sakti ini. Dan inilah hasilnya, lem yang tadi menggumpal itu dengan mudah dibersihkan oleh cairan sakti warna merah ini tanpa banyak tenaga dan hanya memakan waktu sekitar 1 menit saja. Dan untuk membuktikan bahwa lemnya ini benar-benar bersih, saya akan membuktikan dengan cara menempelkan jari-jari saya di kacanya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat itu nggak ada sama sekali sidik jari yang terlihat. Nah itu yang di kiri ya, nah kalau yang di kanan ini yang sudah dibersihkan memakai bensin. Dan terlihat itu belum terlalu bersih, masih agak buram kacanya karena masih ada sisa lem yang menempel. Dan buktinya diperkuat lagi ketika saya menempelkan jari-jari saya, masih terlihat sidik jari menempel di bagian yang tadi dibersihkan memakai bensin. Nah kalau ini yang di kiri ini yang memakai cairan Zen si merah, itu nggak ada sidik jari yang menempel, berarti lemnya benar-benar bersih, benar-benar habis. Oke teman-teman, tadi sudah lihat kan buktinya. Nah sekarang untuk membersihkan keseluruhan kaca, teman-teman tinggal mengikuti cara yang tadi. Pakai sarung tangan plastiknya, kemudian ambil si potongan-potongan kain lap itu, masukkan ke dalam cairan merah yang sudah dituangkan ke dalam gelas kecil, kemudian lap-lap si kacanya itu, lemnya itu dengan cara pelan-lahan, dengan cara melingkar, dan teman-teman tinggal tunggu keajaiban yang bisa teman-teman saksikan sendiri, teman-teman bisa buktikan sendiri. Itu kelihatan kan si kacanya sudah kinclong lagi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman pastikan ketika si lapnya itu sudah mulai penuh dengan lem, jangan teman-teman paksakan, tapi ganti dengan lap yang baru. Makanya tadi saya di awal menyebutkan kita siapkan beberapa potongan lap yang kecil-kecil, dan jangan lupa juga siapkan juga kantong kresek untuk membuang lap-lap yang sudah tidak terpakai itu yang sudah penuh dengan lem, karena akan banyak lap-lap yang akan terbuang.
Oke teman-teman, inilah hasil secara keseluruhan. Sudah terbukti, dua pintu kaca yang ada di kamar saya ini sudah benar-benar bersih. Sekedar informasi, satu pintu kaca ini ukurannya itu sekitar 80 cm kali 240 cm dikali 2. Nah, untuk membersihkan lem bekas stiker kacanya itu hanya membutuhkan waktu sekitar antara 2-3 jam saja. Dan menghabiskan cairan ajaib warna merah ini sebanyak 3 botol. Dimana saya yakin kalau memakai bensin ini akan memakan biaya yang lebih besar, jauh lebih besar, dan memakan waktu yang jauh lebih lama. Dan yang pasti tenaga yang dikeluarkan juga jauh lebih besar. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah dapat ilmu satu lagi hari ini tentang bagaimana cara membersihkan bekas stiker kaca yang biasa nempel, dan itu susah banget. Dan ilmunya ini memang sangat bermanfaat, sangat cepat, murah, dan gampang. Teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat, silakan support channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like, dan kalau ingin berinteraksi, kita bisa ngobrol di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus menyimak video-video berikutnya di channel ini dengan video-video yang mudah-mudahan lebih menarik lagi, lebih bermanfaat, dan lebih keren lagi. Sampai ketemu!